Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam, dan kesempatan untuk terus memperbaiki diri di jalan kebenaran. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW sebagai suri teladan bagi seluruh umat manusia beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini marilah kita bersama-sama merenungkan sebuah tema yang sangat penting, yaitu judi, jalan cepat menuju kehancuran. Saudaraku sekalian, dalam kehidupan seperti sekarang ini, banyak orang yang ingin mendapatkan hasil yang besar dengan cara yang instan. Ingin cepat kaya, tetapi enggan bekerja keras. Ingin sukses, tetapi tidak mau bersabar dalam berproses. Salah satu jalan pintas yang banyak ditempuh oleh manusia adalah berjudi. Judi yang dahulunya hanya ada di arena atau tempat tertentu, kini sudah masuk ke dunia digital. Lewat game online berhadiah uang, taruhan bola, bahkan aplikasi lotre. Tanpa sadar, banyak orang yang termasuk anak muda terjerumus ke dalam dosa besar ini. Saudaraku yang beriman, Allah Subhanahu wa taala dengan tegas melarang perbuatan judi dalam surah Al-Maidah ayat 90 sampai 91. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamar, berjudi, berkurban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan itu agar kamu beruntung. Sesungguhnya setan bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran khamar dan judi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sholat. Maka tidakkah kamu mau berhenti? Subhanallah. Ayat ini bukan hanya melarang, tetapi juga menjelaskan akibat judi membuat manusia jauh dari Allah, menimbulkan permusuhan, dan merusak hubungan antar sesama. Saudaraku, judi tidak pernah membawa kebaikan. Ia hanya akan memberi kesenangan sesaat, lalu menggantinya dengan penyesalan yang panjang. Awalnya, seseorang mungkin menang, tetapi setelah itu ia akan kejantuan. Bahkan setiap hari pikirannya hanya ingin berjudi lagi. Dan ketika kalah, hatinya gelisah, jiwanya kosong, bahkan rela melakukan dosa lain demi menutup kerugiannya. Berapa banyak keluarga yang hancur karena judi? Berapa banyak orang tua yang kehilangan kepercayaan anaknya karena uang belanja dipakai untuk taruhan? Berapa banyak remaja yang kehilangan masa depannya karena asyik berjudi online? Semua itu nyata terjadi di sekitar kita, saudara-saudara. Inilah bukti bahwa setan berhasil menjebak manusia lewat kesenangan palsu yang bernama judi. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa bermain dadu, maka seolah-olah ia mencelupkan tangannya ke dalam darah dan daging babi. Hadis riwayat Muslim.
Hadis ini menggambarkan betapa najis dan kotornya perbuatan judi. Bahkan hanya bermain dadu untuk taruhan saja sudah disamakan dengan menyentuh sesuatu yang haram dan menjijikan. Bayangkan, jika sekadar permainan dadu saja sudah begitu berat hukumnya, bagaimana dengan judi besar-besaran yang kini marak di internet? Coba kita renungkan, saudara-saudara. Kalau memang judi bisa membuat kaya, tentu para penjudi sudah hidup makmur semuanya. Tetapi kenyataannya, kaya adalah pemilik tempat judi. Sedangkan yang berjudi lama-kelamaan akan jatuh miskin, terjerat hutang, kehilangan keluarga, dan kehilangan harga diri. Judi itu seperti api kecil, yang awalnya tampak kecil dan hangat, tetapi bila dibiarkan, ia akan membakar rumah, membakar iman, dan membakar kehidupan seseorang sampai habis. Lalu, bagaimanakah cara kita agar terhindar dari judi? Pertama, kuatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang yakin rezekinya sudah diatur oleh Allah tidak akan tergoda oleh janji kekayaan instan. Kedua, marilah kita memilih teman yang baik dan lingkungan yang sehat, karena banyak orang terjerumus karena ikatan teman. Ketiga, isi waktu luang dengan hal-hal yang bermanfaat seperti belajar, bekerja, dan beribadah. Dan keempat, ingat selalu bahwa rezeki halal walaupun sedikit jauh lebih berkah dan menenangkan hati daripada rezeki haram dari perjudian. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersama-sama meninggalkan segala bentuk perjudian, baik yang nyata maupun yang tersembunyi. Jangan biarkan setan menguasai hati kita dengan kenikmatan sesaat. Ingatlah, Allah Subhanahu wa taala tidak melihat seberapa banyak harta yang kita punya, tetapi seberapa halal dan berkah itu harta itu yang diperoleh. Karena harta yang halal membawa ketenangan, sedangkan harta dari judi membawa kehancuran dan akhirat. Semoga kita selalu dijauhkan dari godaan judi, dari rezeki yang haram, dan dari langkah-langkah setan yang menjerumuskan. Semoga Allah memberi kita rezeki yang halal, berkah, dan penuh ridha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.